Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Wulandari dengan NIM F1F1200006. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu isolasi terpenoid. Dimulai dari definisi, terpenoid merupakan komponen penyusun minyak atsiri. Minyak atsiri sendiri berasal dari tumbuhan yang pada awalnya dikenal dari penentuan struktur secara sederhana, yaitu dengan perbandingan atom hidrogen dan atom karbon dari suatu senyawa terpenoid, yaitu 8:5, dan dengan perbandingan tersebut dapat dikatakan bahwa senyawa tersebut adalah golongan terpenoid. Terpenoid merupakan derivat dehidrogenasi dan oksigenasi dari senyawa terpen. Terpen merupakan suatu golongan hidrokarbon yang banyak dihasilkan oleh tumbuhan dan sebagian kelompok hewan. Adapun rumus molekul terpen adalah C5H8. Terpenoid juga disebut dengan isoprenoid. Hal ini disebabkan karena kerangka karbonnya sama seperti senyawa isopren. Secara struktur kimia, terpenoid merupakan penggabungan dari unit isoprena, dapat berupa rantai terbuka atau siklik, dapat mengandung ikatan rangkap, gugus hidroksil, karbonil, dan gugus fungsi lainnya. Adapun sifat umum terpenoid. Sifat umum terpenoid sendiri terbagi atas dua macam, yaitu sifat fisika terpenoid dan sifat kimia terpenoid. Sifat fisika terpenoid sendiri terbagi lagi dalam beberapa komponen. Yang pertama, ada dalam keadaan segar merupakan cairan tidak berwarna, tetapi jika teroksidasi, warna akan berubah menjadi gelap. Yang kedua, mempunyai bau yang khas. Yang ketiga, indeks bias tinggi. Keempat, kebanyakan optik aktif. Kelima, kerapatan lebih kecil dari air. Dan yang terakhir, larut dalam pelarut organik, yaitu eter dan alkohol. Kemudian yang kedua ada sifat kimia terpenoid. Sifat kimia terpenoid terbagi atas dua bagian. Yang pertama, senyawa tidak jenuh, yaitu rantai terbuka atau siklik. Yang kedua ada isoprenoid. Kebanyakan bentuknya kiral dan terjadi dalam dua bentuk enantiomer. Isolasi dan identifikasi terpenoid. Cara ekstraksi dapat dilakukan dengan metode maserasi, sokletasi, dan destilasi uap. Dengan metode perkolasi tidak memungkinkan karena sifat terpenoid yang mudah menguap akan menyebabkan kehilangan zat. Dengan metode reflux juga tidak memungkinkan karena pemanasan langsung dapat menyebabkan putusnya ikatan rangkap dan perubahan struktur kimia terpenoid. Metode infundasi kurang optimal karena pelarut air kurang dapat menarik terpenoid. Pelarut yang digunakan untuk proses ekstraksi adalah pelarut organik yang bersifat cenderung nonpolar seperti eter karena terpenoid merupakan rantai hidrokarbon yang panjang sehingga bersifat hidrofob. Identifikasi senyawa terpenoid dengan screening fitokimia adalah dengan mereaksikan terpenoid dengan reagen Lieberman-Burchett, yaitu asam asetat dan asam sulfat yang bersifat positif menghasilkan warna merah. Kemudian lanjutannya, terpenoid terdiri atas beberapa macam senyawa, mulai dari komponen minyak atsiri, yaitu monoterpena dan sesquiterpena yang mudah menguap, yaitu C10 dan C15. Kemudian diterpena menguap, yaitu triterpenoid dan sterol atau C30, serta pigmen karotenoid atau C40. Kemudian masing-masing golongan terpenoid itu penting, baik dalam pertumbuhan dan metabolisme maupun pada ekologi tumbuhan.
Terpenoid merupakan unit isoprena, yaitu C5H8. Terpenoid merupakan senyawa yang kerangka karbonnya berasal dari 6 satuan isoprena dan secara biosintesis diturunkan dari hidrokarbon C30 siklik, yaitu sekualena. Senyawa ini berstruktur siklik yang nisbirumit, kebanyakan berupa alkohol, aldehid, atau atom karboksilat. Mereka berupa senyawa berwarna, berbentuk kristal, seringkali bertitik leleh tinggi, dan aktif optik yang umumnya sukar dicirikan karena tak ada kereaktifan kimianya. Adapun reaksi dasar. Yang pertama, pembentukan isoprena aktif berasal dari asam asetat melalui asam mevalonat. Yang kedua, komunikasi yang terjadi antara seseorang dengan kelompok, organisasi, maupun institusi tertentu. Yang ketiga, komunikasi yang alat bantu atau sarana bantunya menggunakan media. Alat-alat yang digunakan dapat berupa media massa, seperti televisi, surat kabar, radio, media online, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.